Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reina Destiana, perwakilan dari kelompok 4, kelas Teknik Industri 120 PC, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang beranggotakan Nabila Aulia Putri, Jidan Posta Purnama, Regina Indriani, dan saya sendiri Reina Destiana. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum simulasi sistem. Simulasi sistem yang kita lakukan yaitu di salah satu perempatan Kota Bandung, yaitu jalur Muhammad Toha Soekarno-Hatta. Nah, untuk data awal yang kita kumpulkan yaitu terkait data lampu merah, lamanya lampu hijau, serta waktu antar kedatangan per entitas ke antrian seperti itu ya. Nah, itu untuk analisisnya ini kita menggunakan digitalisasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, TCL CCTV ya. Nah, jadi untuk jalur Muhammad Toha, lama lampu merah yaitu 5 menit 15 detik, untuk lampu hijaunya 1 menit 5 detik. Untuk jalur Soekarno-Hatta Timur, itu lama lampu merah di 4 menit 55 detik, lama lampu hijaunya 1 menit 25 detik. Untuk jalur Soekarno-Hatta Barat, lampu merah 6 menit, lampu hijaunya 1 menit 20 detik. Untuk jalur terusan Muhammad Toha, lampu merahnya 3 menit 50 detik, dan lampu hijaunya selama 2 menit 30 detik. Nah, untuk itu, selain data lamanya lampu merah dan lampu hijau di sini, kita juga memerlukan data waktu antar kedatangan tiap entitas ke antriannya. Nah, ini disebutnya inter-arrival time-nya. Seperti ini ya. Nah, jadi ini tuh inter-arrival time tuh selisih antara waktu kedatangan entitas 2 dikurangi waktu antar kedatangan entitas 1 gitu ya. Nah, yang selanjutnya data inter-arrival ini tuh yang akan kita masukkan yang akan kita masukkan ke tool Starpit di Super Pro Model seperti ini. Nih ya, kita data inter-arrivalnya itu kita masukkan ke Starpit di Pro Model ini seperti ini. Nah, kita copy aja datanya. Nah, kita copy aja di sini datanya, baru nanti kita pit. Nah, setelah itu kita keluar mendapatkan hasil eh, distribusinya seperti itu ya, seperti ini nih. Mendapatkan hasil distribusinya seperti ini. Nah, ini hasil distribusinya kita taruh di tiap-tiap antriannya. Nah, setelah didapatkannya data awal ini, data inter-arrivalnya, lalu kita buat IFD ya. Nah, IFD atau Entity Flow Diagramnya untuk studi case kami yaitu seperti ini bentuknya. Yang mana entitas yang masuk untuk atau dari arah Muhammad Toha itu masuk ke antrian Muhammad Toha, entitas Soekarno-Hatta Timur itu masuk ke antrian Timur, entitas Barat atau dari Soekarno-Hatta Barat itu masuk ke antrian Barat, dan entitas terusan Muhammad Toha masuk ke antrian terusan Muhammad Toha. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi untuk itu, setelah entitas masuk ke lokasi antrian ini, selanjutnya ada proses waktu hijau. Nah, setelah melewati proses lampu hijau itu, setiap entitas selanjutnya dari antrian ini kan lampu hijau terus. Nah, udah mengalami lampu hijau itu tiap-tiap entitas tiap-tiap entitas itu akan masuk ke lokasi yang dinamakan intersection ini. Nah, setelah entitas masuk ke lokasi intersection ini tuh bisa disebut sebagai penentu tujuan entitas gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi misalnya entitas dari Muhammad Toha ini setelah melewati intersection ini terbagi atas 3 tujuan atau 3 departure. Yang pertama itu ke arah timur,
exit, ke arah barat exit, ke arah terusan Muhammad Toha exit ya. Jadi entitas dari arah Muhammad Toha itu hanya terbagi ke dalam 3 arah departure ya. Kemudian untuk entitas dari arah timur itu terbagi ke dalam 4 departure. Antrian barat juga sama, terbagi ke dalam 4 departure karena ada kegiatan atau aktivitas putar baliknya di sini ya. Untuk antrian dari Rusan Muhammad Toha ini tuh hanya ada 2 jalur ya kakak ya. Ada hanya ada 2 jalur, yaitu arah timur dan ke arah barat. Tidak ada jalur lurus ataupun putar balik. Jadi hanya ada 2 arah. Jadi dikabarkannya seperti ini. Jadi entitas dari Rusan Muhammad Toha masuk ke antrian Rusan Muhammad Toha itu setelah lampu hijau masuk ke lokasi intersection. Nah, di lokasi intersection ini entitas-entitas ini memutuskan sendiri akan menuju ke timur atau ke baratnya seperti itu ya. Nah, kemudian entitas di sini, penggambaran entity flow diagram ini tuh untuk mempermudah kita memodelkan lokasi di promodel seperti ini. Nah, setelah masuk ke EFD, kita masuk ke promodel ya. Nah, untuk di promodel kita harus ingat, kita harus definisikan terlebih dahulu satuan jarak dan satuan waktunya ya. Untuk satuan waktunya kita menggunakan satuan waktu menit dan satuan jaraknya kita gunakan satuan meter. Kemudian yang pertama kita masuk ke build location. Nah, untuk locationnya seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama itu ada location A1 atau antrian 1, yaitu dari arah Muhammad Toha. A2 atau antrian 2 yaitu dari arah Batu Nunggal atau Soekarno-Hatta Timur. A3 antrian 3 dari arah Soekarno-Hatta Barat atau dari arah kampus STTB. Antrian 4 atau A4 itu dari arah Rusan Muhammad Toha. Lokasi kelima itu ada intersection, lokasi keenam itu ada B1. B1 itu menggambarkan atau artinya departure 1. Departure 1 ke arah Muhammad Toha ya. Nah, untuk B2 itu tuh departure 2 ke arah Batu Nunggal atau Soekarno-Hatta Timur. B3 itu ke arah Soekarno-Hatta Barat atau ke arah kampus. B4 itu departure 4 ke arah Rusan Muhammad Toha. Nah, selanjutnya kita definisikan juga lampu 1 itu yang berada di lokasi A1, lampu 2 yang berada di lokasi A2, lampu 3 yang berada di lokasi antrian A3. Lampu 4 itu ada di lokasi A4. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke build entities. Nah, untuk build entities kita bedakan untuk pergerakan horizontal itu kayak gini dan untuk pergerakan vertikalnya seperti ini ya. Untuk pergerakan horizontal, vertikal itu kita namakan car 1. Untuk pergerakan horizontalnya kita namakan car 1.2. Untuk warna merah ini kita tunjukkan sebagai entitas yang berasal dari antrian A1. Mobil warna putih ini yang berasal dari antrian A2 atau lokasi A2. Yang berwarna biru kita tunjukkan sebagai entitas yang berasal dari lokasi A3. Dan untuk yang warna kuning ini menunjukkan entitas yang berasal dari lokasi A4 seperti itu. Kemudian kita masuk ke build arrivals. Nah, build arrival di sini kita definisikan K1 itu di lokasi 1 atau A1, lokasi A1, K1, lokasi A1. Nah, kemudian occurrence-nya 50, frekuensinya ini didapatkan dari hasil run di Toolstar tadi ya. Nah, ini untuk K1, lokasi A1 itu berdistribusi eksponensial artinya. Untuk K2, di lokasi A2, occurrence-nya 50, frekuensinya log normal. Untuk H3, lokasi A3 itu occurrence-nya 50 juga, untuk frekuensinya ini log normal ya. Nah, untuk K4, lokasi A4 itu occurrence-nya 50, frekuensinya normal, distribusi normal ya. Nah, kemudian setelah masuk ke build arrival, selanjutnya kita masuk ke build networks. Nah, kita menggunakan formula pad network juga ya. Nah, untuk pad networknya di sini kita bagi ke dalam 4 jalur ya. Yang pertama itu jalur lampu merah Muhammad Toha. Jalur lampu merah Muhammad Toha itu interface-nya ada 5. Interface-nya ada 5 yaitu N1 itu kita tunjukkan sebagai A1.
Untuk N2-nya itu kita rujukan sebagai intersection. Nah, untuk N4-nya itu, atau N3-nya nih ya, N3. Nah, N3-nya kita definisikan sebagai B3 ke arah Soekarno-Hatta Barat, N4 kita definisikan sebagai B4 ke arah Tulisan Muhammad Toha, dan N5 itu tuh dipercer ya, arah dipercer ke Soekarno-Hatta Timur. B ini dipercer, kalau A ini tuh Eiffel gitu ya. Nah, otomatis path-nya ada 4 ya, yang mana dari A1 itu ke intersection, ke N2. Nah, dari N2 ini kita bagi-bagi ya. Kan ada mobil yang tujuannya ke sini, itu eh, ada yang ke arah barat, ada yang ke arah timur, dan ada yang arah lurus gitu ya. Jadi N1, N2, terus ada N2-nya itu bagi ke B3 gitu ya. Ada ke B3, itu ada ke B4, ada ke B2, B3, dan B4 gitu, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, itu untuk mappingnya kayak gini. Nah, untuk Soekarno-Hatta Timur dan Soekarno-Hatta Barat itu karena ada aktivitas putar baliknya, jadi interface-nya ada 6 ya. Interface-nya ada 6 yang mana ini aku ambil contoh di lokasi A2 ya. Lokasi A2 dari arah Soekarno-Hatta Timur ini. Yang mana yang satu atau not 1 itu ditandai atau didefinisikan sebagai lokasi A1, A2 ya. N1 itu didefinisikan sebagai lokasi A2 atau arrival dari arah timur ini. N2-nya itu intersection. Nah, kan ada 4 tujuan ya, ada 4 tujuan dari arah si A2 ini, ada 4 tujuan. Ada yang putar balik, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, sama ada yang lurus. Gitu ya. Jadi ini sudah terdefinisi. Untuk N1 itu arrival, untuk N2-nya intersection, untuk N3, N4, N5, N6 itu tuh sebagai departure ya. Lokasinya itu definisikan sebagai departure gitu ya. Nah, ini otomatis platnya ada 5 ya. Platnya ada 5. Jadi dari A2 ini ya, dari A2 ini atau N1-nya, N1-nya itu kita masuk ke N2. N2 itu kan intersection ya. Nah, dari intersection ini kita bagi-bagi, ada yang putar balik, ada yang gerak lurus, ada yang belok kanan, dan ada yang belok kiri, seperti itu. Sama ya, untuk jalur lampu merah Soekarno-Hatta Barat juga seperti itu. Nah, untuk jalur lampu merah Tulisan Muhammad Toha itu kan hanya dua jalur ya kakak ya. Nah, ada dua jalur aja gitu ya. Kalau dari Tulisan Muhammad Toha itu kan untuk jalur mobil hanya ada belok kanan Batu Nunggal sama belok kiri ke eh, Soekarno-Hatta Barat ya, seperti itu. Nah, jadi interface-nya itu ada 4 ya. Yang pertama itu arrival A4. Untuk N2-nya itu ada intersection, N3 itu ada departure arah timur, dan N4-nya itu departure ke arah barat, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke build research. Nah, build research-nya kita di sini tambahkan risetnya lampu ya. Risetnya lampu, namanya lampu, unitnya 1. Untuk DTS-nya non, untuk startnya by unit, untuk spec-nya non network, untuk set-nya non, logic-nya 0, PTS-nya 0, ya, seperti itu. Nah, untuk kemudian kita masuk ke, setelah itu kita masuk ke build variables ya. Kita tambahkan 4 variabel di sini, ada mobil 1, mobil 2, mobil 3, dan mobil 4. Semuanya tipenya integer ya, Pak. Nah, ini semua tipe variabelnya integer. Startnya time series. Kemudian terakhir kita definisikan atau build processing. Nah, build processing di sini itu yang pertama ada CAL1 ya, entity-nya CAL1, location-nya di A1, operation-nya itu penambahan, increase mobil. Ada penambahan mobil. Jadi ketika CAL1 masuk, lokasi 2 di lokasi A1 itu kan satu masuk ke lokasi 1 atau A1 itu ada operasi Inggris mobil seperti ini ya. Ini Inggris.
Ini masukkan identifier, masukkan variabel yang kita tadi definisikan. Variabelnya kita tambahkan mobil 1, seperti itu. Nah, itu untuk outputnya. Ini di column routing itu outputnya var1, destinasi atau destination-nya itu adalah intersection, dan row-nya kita pakai until full ya. Nah, kemudian yang processing kedua itu entity-nya ada var1, lokasinya di intersection. Operasinya kita gunakan ini karena intersection itu lampu merah ya kakak ya, definisi lampu merah itu kita gunakan waktu lampu merah yaitu selama 5,15 menit. Nah, ininya fungsinya wait ya, karena lampu merah gitu. Jadi antrian diam ya artinya. Nah, ini buat outputnya ada var1.2 sama ada var1 ya. Untuk var1 itu definisi sebagai pergerakan mobil vertikal, var1.2 itu secara horizontal ya. Untuk rows-nya kita gunakan fungsi random atau rows-nya random ya. Nah, ini kalau untuk yang var1 ini udah var1, terus kita definisikan nanti kita definisikan di lokasi lampu 2 ya. Lokasi lampu 2 itu entities-nya, lokasi lampu 2 itu kan ada di sini ya. Nah, entities-nya itu berarti yang menunjukkan pergerakan horizontal yaitu var1.2. Nah, untuk operation-nya kita gunakan use ya. Gunakan operation use ini. Ini operation use kayak gini. Terus masukkan research-nya ya. Kita tambahkan research-nya itu yang itu lampu ya. Nah, ini untuk waktunya yaitu waktunya itu tuh dari lamanya lampu hijau ya. Kalau nggak salah sebentar. Aku tutup. Untuk untuk yang 315 itu tuh lamanya, untuk yang 315 itu tuh lamanya buat menunjukkan hmm, lamanya lampu merah ya kakak ya. Jadi kalau di sini dalam satuan menit, kalau di sini kita konversi satuannya jadi second ya. Jadi selama 315 second gitu ya. Nah, itu untuk outputnya tentu akar 1.2 ya. Destinasinya yaitu ke B2 atau ke departure 2. Jadi setelah melewati lampu 2 ini dari arah A1 ini ya. Dari arah 1 ini kita definisikan terlebih dahulu yang belok kiri langsung itu kita lewati lampu 2. Kemudian setelah melewati lampu 2 tentunya kita tujuan akhirnya kan departure B2 ya. Departure 2 atau B2 gitu ya. Jadi ke arah sana. Nah, ini sudah terdefinisi. Kemudian yang terakhir itu langkahnya entity-nya tentu akar 1.2, location-nya itu di versi 2 ini. Lalu nah ini pengurangan ya, jadi kita jadi habis gitu. Jadi kan ini setelah di increase mobil, setelah exit ya, berarti udah gak ada mobilnya, jadi kita harus gunakan fungsi decrease di sini atau pengurangan mobil ya. Untuk outputnya tentu masih akar 1.2, destination exit ya. Untuk rules-nya ini harusnya menggunakan post available. Logiknya move for 65 detik. Nah, ini move for-nya ini tuh kita ambil dari data lamanya lampu hijau. Lamanya lampu hijau itu 65 detik ya. Seperti itu. Kemudian sama definisikan juga ke arah yang lainnya. Kan dari arah Muhammad Toh itu ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan, juga ada yang arah lurus. Nah, ini yang kedua ini kita definisikan yang ke arah kanan ya. Yang ke arah kanan itu artinya lampu 3. Lampu 3. Terus ini gunakan lampu ya. Gunakan research lampu. Ini waktunya 315 detik ya. 315 detik itu konversi dari si 5,15 menit ini dikonversi jadi 315 detik. Outputnya itu arah 1.2 karena menggambarkan pergerakan horizontal. Destinasinya itu tuh di perca 3 ya. Jadi ini dari arah Muhammad Toha ini A1 itu masuk ke lampu
lampu 3 dulu, dari lampu 3 itu baru masuk ke B, B atau di percer 3 ya, seperti itu. Ini untuk rules-nya plus waktu. Nah, kemudian setelah kita definisikan di lokasi P3 itu kita exit-kan ya, outputnya sama 1.2. Move core-nya juga sama, jadi lampu hijau si perempatan Muhammad Toha ini atau si A1 ini tuh selama 65 detik lampu hijaunya, dan untuk lampu merahnya itu 314 detik seperti itu ya. Nah, ini untuk lampu 4 juga, atau ya lokasi lampu 4 yang ke arah lurus juga sama didefinisikan. Dan selanjutnya untuk dari arah yang berlainan ya, atau arah yang lain gitu ya. Nah, dari tadi kan dari A1 atau dari arah Muhammad Toha, sekarang ini kita definisikan dari arah A2 atau Arifal 2 ya, dari arah Soekarno-Hatta Timur. Soekarno-Hatta Timur atau A2 itu tentunya entitasnya adalah kar 2 ya. Kar 2 itu yang warna putih ya, yang warna putih. Nah, itu ada penambahan mobil 2. Mobil 2 ini tuh kita tambah variabel ya Kakak ya. Nah, ini tambah variabel, operasinya increase. Ada tambahan variabel itu mobil 2. Seperti itu, sama persis kayak tadi, pengulangan ya. Tinggal ikuti aja prosesnya seperti ini. Jadi, seperti ini. Untuk rules-nya, kalau dari location itu pakai rules-nya until full. Kalau untuk di intersection kita gunakan rules-nya random. Untuk yang lampu-lampu ini sampai mereka exit itu kita gunakan rules-nya plus available seperti itu ya. Selanjutnya sama, ini juga untuk di lokasi A3 juga sama, definisikan semuanya terlebih dahulu. Masukkan terlebih dahulu variabel dan entitasnya seperti itu ya. Nih. Jadi dari lokasi A3 ini definisikan terlebih dahulu untuk masuk ke intersection, nanti baru di intersection itu terbagi-bagi, ada yang putar balik, ada yang gerak lurus, ada yang belok kanan atau kiri ya. Kalau untuk belok kanan itu pasti, atau pergerakan horizontal itu didefinisikan sebagai kar 3 gitu aja ya. Kalau untuk pergerakan horizontalnya kita pasti tambahin angka selanjutnya seperti itu. Mungkin sekian ya, sampai selesai juga pengulangan-pengulangan aja sih. Seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk itu buat location sudah, buat LTP sudah, buat network juga sudah, processing, research, recall, variable juga sudah. Habisnya kita lakukan simulasi aja ya. Nah, sebelum dilakukan run test atau di run simulasinya, kita option dulu. Kira-kira kita mau melakukan simulasinya dalam uh, berapa jam atau berapa hari atau berapa menit gitu ya. Nah, kita lakukan simulasinya selama 1 jam aja. Nah, selanjutnya kita run aja. Run. Nah, setelah di run hasilnya seperti ini ya. Setelah hasilnya seperti ini. Uh, ini udah kita tambahkan replikasinya, yaitu awal sesuai anjuran lakukan replikasi selama 10 kali. Ya, ini sudah dilakukan dan ini kita lihat untuk outputnya. Nah, untuk outputnya seperti ini ya. Outputnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini untuk menghasilkan, ini untuk data awal. Data awal untuk mengetahui berapa replikasi yang harus dilakukan itu dari sini ya, dari si tabel yang ini. Dari tabel ini kita klik aja. Nah, ini untuk data yang average time in operationnya ini kita copy aja, kita copy khusus yang ini aja. Lalu kita masuk ke Excel buat tentukan berapa replikasi yang harus kita lakukan seperti ini. Nah, masuk ke Excel itu kita masukkan datanya.
untuk mengetahui berapa jumlah replikasi yang harus kita lakukan. Nah, setelah dilakukan perhitungan menggunakan formula-formula ya, nih kita gunakan formula kayak gini. Formulanya, lalu kita dapatkan pembulatan. Pembulatan hasil yaitu bahwasanya kita harus lakukan 31 replikasi seperti itu. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.